Hai Bunda, di sini saya akan berbagi tutorial tentang pijat bayi. Tentunya Bunda sudah pernah mendengar tentang pijat bayi. Ya, pijat bayi merupakan salah satu cara untuk memberikan stimulasi guna mengembangkan tumbuh kembang anak. Di mana pijat bayi ini bisa dilakukan sendiri oleh Bunda kepada sang buah hati. Pijat bayi memiliki berbagai manfaat positif, mulai dari meningkatkan perkembangan saraf, meningkatkan waktu tidur, dan tentunya bayi akan lebih waspada saat bangun. Selain itu, pijat bayi juga dapat meningkatkan nafsu makan, sehingga berat badan bayi akan bertambah serta imunitas akan meningkat. Selain itu, ada juga manfaat pijat bayi bagi Bunda sendiri, yaitu akan meningkatkan produksi ASI dan meningkatkan bonding atau ikatan sayang antara Bunda dengan sang buah hati. Sebelum melakukan pemijatan, Bunda harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tangan harus bersih. Yang kedua, hindari adanya kuku dan penggunaan perhiasan karena hal tersebut akan mengakibatkan goresan pada kulit bayi. Yang ketiga, ruangan untuk pemijatan diupayakan dalam suhu yang hangat. Yang keempat, baringkan bayi di atas permukaan kain yang rata, lembut, dan bersih. Yang kelima, gunakan minyak atau baby oil selama proses pemijatan. Dan yang terakhir, mintalah izin pada bayi sebelum melakukan pemijatan dengan cara membelai wajah dan kepala bayi sambil mengajak berbicara. Waktu pemijatan bisa dilakukan kapanpun juga, namun ada waktu tertentu yang dianjurkan selama proses pemijatan. Yang pertama, pemijatan disarankan pada pagi hari sebelum bayi mandi, karena sisa-sisa minyak yang digunakan bisa langsung terbilas pada saat mandi. Dan yang kedua, disarankan pemijatan dilakukan pada malam hari sebelum tidur. Dengan tujuan, saat selesai dimasas, bayi akan jauh lebih rileks dan akan menambah durasi tidur bayi. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama proses pemijatan. Yang pertama, tidak boleh melakukan pemijatan langsung setelah bayi makan. Tunggu 2 jam baru dilakukan pemijatan. Yang kedua, jangan membangunkan bayi khusus untuk melakukan pemijatan. Yang ketiga, tidak boleh melakukan pemijatan pada saat bayi sedang sakit. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksakan posisi tertentu selama proses pemijatan. Pemijatan akan dilakukan pada 6 area. Yang pertama, kita akan melakukan pemijatan pada area wajah, kemudian pada area dada untuk area yang kedua, area yang ketiga adalah pada area perut, area yang keempat ada pada lengan, area yang kelima ada pada tungkai, dan yang keenam ada pada area punggung. Untuk area yang pertama, kita akan lakukan pada area wajah. Terlebih dahulu, gunakan baby oil untuk proses pemijatan. Usapkan pada telapak tangan, ratakan pada permukaan tangan. Yang pertama, kita akan mulai lakukan pemijatan pada area dahi. Bunda bisa menggunakan 3 jari-jari, kemudian lakukan gerakan dengan lembut menuju ke telinga. Gerakan ini bisa diulangi 5-8 kali. Area yang kedua, pada wajah, kita akan lakukan pemijatan pada area mata. Di sini, kita akan mengambil di sekitar mata. Lakukan gerakan melingkar dengan ibu jari. Lakukan gerakan dengan lembut 5 kali.
Selanjutnya, lakukan gerakan angka 8 tidur mulai dari mata kiri anak sebanyak 3 kali. Tahap berikutnya, kita akan lakukan pemijatan mulai dari hidung menuju ke arah daun telinga. Lakukan pemijatan dengan menggunakan jempol tangan. Berikan sentuhan dan tekanan lembut dari hidung menuju daun telinga sebanyak 5 sampai 8 kali. Selanjutnya, lakukan pemijatan pada area pipi. Pemijatan pada area pipi ini dapat membantu memberikan rangsangan pada area mulut yang nantinya akan memberikan perkembangan pada perkembangan bicaranya. Nah, gerakannya bisa melingkar menuju ke daun telinga. Lakukan 5 sampai 8 kali pengulangan. Selanjutnya, dengan jempol tangan, lakukan pijatan lembut pada area mulut sebanyak 5 sampai 8 kali dari tengah menuju sudut mulut. Ini akan membantu proses perkembangan bicara pada anak. Dan yang terakhir, lakukan pemijatan pada daun telinga kanan dan daun telinga kiri mulai dari atas sampai ke bawah. Lakukan pengulangan sebanyak 3 sampai 5 kali. Area yang kedua adalah area dada. Sebelum melakukan pemijatan, kembali baluri tangan bunda dengan minyak. Kemudian ratakan. Lakukan pada pemijatan pada area dada dengan 3 jari dengan membentuk love. Mulai dari tengah dada menuju ke bahu, kembali lagi ke tengah sampai membentuk love. Lakukan gerakan 5 sampai 8 kali. Selanjutnya, lakukan gerakan menyilang dari sisi kanan bayi menuju bahu kiri dan sebaliknya. Ulangi gerakan 5 sampai 8 kali. Area yang ketiga adalah pada area perut. Pada area perut, lakukan gerakan melingkar mulai dari kanan bayi menuju ke kiri searah dengan jarum jam sebanyak 5 sampai 8 kali. Kemudian lakukan dengan 2 jari atau 3 jari seperti membentuk huruf U terbalik searah jarum jam dari bawah menuju ke atas, ke samping, kemudian ke bawah. Lakukan 5 sampai 8 kali. Ini berfungsi untuk membantu proses pencernaan bayi. Selanjutnya, lakukan gerakan berjalan, jari berjalan, membentuk huruf U terbalik ke atas, ke samping, dan ke bawah. Gerakan ini berfungsi untuk membantu peristaltik pada usus yang nantinya akan membantu proses pencernaan anak menjadi jauh lebih lancar. Lakukan gerakan 5 sampai 8 kali dan diakhiri dengan
kembali membentuk huruf U dengan tekanan yang lembut. Area yang keempat adalah area lengan. Pada lengan, kita akan melakukan pemijatan dari lengan, kemudian ke tangan. Gerakan yang pertama, kita akan melakukan pemijatan pada area lengan dengan cara melakukan pemijatan dari bawah menuju ke atas, dari pergelangan tangan menuju ke bahu. Lakukan gerakan 5-8 kali pengulangan. Selanjutnya, berikan gerakan memutar seperti memeras baju, mulai dari atas sampai ke pergelangan tangan. Ulangi gerakan sebanyak 5-8 kali. Kemudian, kembali lakukan gerakan lembut dari pergelangan tangan menuju ke bahu sebanyak 5-8 kali. Kemudian, lakukan pemijatan pada telapak tangan, mulai dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Buka jari-jari tangan anak. Hal ini berfungsi untuk membantu proses perkembangan daripada motorik tangan. Lakukan gerakan 5-8 kali. Setelah di telapak tangan, kita bisa lakukan gerakan pada punggung tangan, mulai dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Lakukan 5-8 kali. Area yang kelima adalah area tungkai. Pada area tungkai, kita akan melakukan pemijatan pada tungkai dan telapak kaki. Langkah pertama, lakukan pemijatan pada tungkai, mulai dari pergelangan kaki sampai dengan pinggul. Gerakan bisa diulangi 5-8 kali. Selanjutnya, lakukan gerakan memutar dari pinggul sampai ke pergelangan kaki. Lakukan gerakan sebanyak 5-8 kali. Dan diakhiri lagi dengan gerakan lembut dari telapak kaki menuju ke pinggul sebanyak 5-8 kali. Setelah itu, lakukan pemijatan pada telapak kaki mulai dari tumit menuju ke jari-jari sambil dibuka jari-jarinya. Lakukan gerakan ini sebanyak 5-8 kali. Kemudian, lakukan gerakan yang sama untuk punggung kaki dari pergelangan kaki menuju ke jari-jari. Lakukan gerakan 5-8 kali.
Area yang terakhir ada pada area punggung. Lakukan pemijatan pada area punggung seperti pada area dada, dari bawah menuju ke bahu membentuk lock. Lakukan gerakan sebanyak 5-8 kali. Kemudian, lakukan gerakan menyilang mulai dari sisi kanan menuju ke kiri dan sebaliknya. Lakukan gerakan sebanyak 5-8 kali. Dan gerakan terakhir ditutup kembali dengan gerakan membentuk love. Sebanyak 5-8 kali. Itu tadi adalah langkah-langkah pemijatan pada bayi. Bunda bisa melakukan pemijatan mandiri di rumah untuk membantu proses tumbuh kembang anak. Semoga video ini bisa membantu proses perkembangan sang buah hati. Terima kasih.